Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Ardiansyah Prasetyo dengan 3 digit NIM terakhir 300. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah sistem operasi. Baik, yang pertama adalah bagaimana mengenal memori. Di sini sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa saja jenis-jenis memori, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu memori. Memori dalam konteks komputer adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi secara sementara ataupun permanen. Fungsinya sangat vital dalam operasi komputer karena memungkinkan penyimpanan dan akses cepat terhadap informasi yang diperlukan oleh CPU saat menjalankan program atau tugas tertentu. Memori memungkinkan komputer untuk menyimpan hasil perhitungan, instruksi program, dan data pengguna, sehingga memainkan peran krusial dalam kinerja dan fungsionalitas sistem komputer secara keseluruhan. Pentingnya mempelajari tentang memori terletak pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana data diakses, disimpan, dan dikelola oleh sistem komputer. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis memori, proses penyimpanan dan pengembalian data, serta teknologi terbaru dalam pengembangan memori komputer, seseorang dapat memaksimalkan kinerja sistem, mengatasi masalah penyimpanan, dan merancang solusi yang efisien dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Setelah kita melewati tahap introduction mengenal memori, yang selanjutnya langsung saja kita menuju ke beberapa kategori memori komputer. Kategori komputer di sini ada 7. Yang pertama yaitu primary memory, yang kedua read only memory, yang ketiga cache memory, yang keempat non volatile memory, dan yang kelima storage device memory, yang keenam register memory, dan yang ketujuh adalah virtual memory. Setelah mengetahui beberapa kategori memori, langsung saja kita menuju ke pembahasan per kategori. Yang pertama adalah kategori prime memory atau biasa kita sebut sebagai memori utama. Di dalam kategori primary memory ada 3 jenis memori. Yang pertama adalah RAM, yang kedua DRAM, dan yang ketiga adalah SRAM. Yang pertama, RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, di mana RAM adalah jenis memori utama yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data sementara saat beroperasi. Ini memungkinkan CPU untuk dengan cepat mengakses instruksi dan data yang diperlukan untuk menjalankan program dan tugas. RAM bekerja dengan prinsip random access, yang berarti CPU dapat mengakses data secara acak tanpa harus melalui urutan tertentu. Kecepatan akses tinggi dan kapasitas yang besar membuat RAM menjadi komponen kritis dalam meningkatkan kinerja sistem komputer. Contohnya adalah RAM DDR4, DDR3, DDR5, dan lainnya. Lalu jenis prime memory yang kedua adalah DRAM, di mana DRAM adalah singkatan dari Dynamic Random Access Memory. DRAM adalah varian dari RAM yang membutuhkan penyegaran periodik untuk mempertahankan data yang disimpannya. Setiap sel memori DRAM menyimpan data sebagai nilai tegangan yang harus diperbarui secara teratur. Ini membuat DRAM kurang efisien dalam hal daya dan performa dibandingkan dengan SRAM. Sebagai contoh, DRAM yaitu SDRAM, yaitu singkatan Synchronous Dynamic Random Access Memory, digunakan dalam banyak sistem untuk menyediakan memori utama yang cepat. Dan jenis kategori prime memory yang terakhir adalah SRAM, yaitu singkatan dari Static Random Access Memory, di mana SRAM adalah jenis RAM yang lebih cepat dan lebih mahal daripada DRAM. SRAM menggunakan flip-flop untuk menyimpan data yang mempertahankan keadaan mereka tanpa perlu penyegaran periodik. Hal ini membuat SRAM lebih cepat dan lebih efisien
dalam hal daya, meskipun lebih mahal dalam produksinya. Contohnya adalah SRAM yang digunakan dalam stage level 1 di dalam prosesor modern untuk menyediakan akses cepat ke data yang sering digunakan. Lalu kategori memori komputer yang kedua adalah ROM, yaitu singkatan dari Read Only Memory. ROM adalah jenis memori yang berisi instruksi dan data yang tidak dapat diubah setelah diprogram. Ini biasanya berisi firmware sistem yang diperlukan untuk booting dan menjalankan sistem operasi dasar komputer dan juga lainnya. Jenis kategori ROM ada dua. Yang pertama adalah EEPROM, yang kedua adalah EEPROM. EEPROM adalah singkatan dari Erasable Programmable Read Only Memory, di mana EEPROM memiliki pengertian yaitu adalah varian dari ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang menggunakan sinar ultraviolet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengubah dan memperbarui data yang disimpan dalam chip EEPROM sebagai contoh, yaitu chip EEPROM 27C256. Selanjutnya, kategori Read Only Memory memiliki jenis memori yang bernama EEPROM yang memiliki kepanjangan Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, di mana EEPROM adalah jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. EEPROM memungkinkan penghapusan dan pemrograman data tanpa perlu menghapus seluruh chip secara fisik. Contohnya adalah EEPROM yang digunakan dalam penyimpanan konfigurasi pada motherboard komputer. Jadi, perbedaan antara EEPROM dan EEPROM adalah EEPROM bisa memprogram ulang menggunakan sinar ultraviolet, sedangkan EEPROM bisa diprogram ulang menggunakan metode elektrik. Kategori memori komputer yang selanjutnya adalah kategori cache memory, di mana cache memory memiliki definisi yaitu jenis memori cepat yang terletak di antara CPU dan RAM. Fungsi cache memory adalah menyimpan salinan data yang sering diakses oleh CPU untuk mengurangi waktu akses ke RAM utama. Dengan demikian, cache memory meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi latensi akses data. Cache memory terbagi menjadi beberapa tingkat, yaitu tingkatan L1, tingkatan L2, dan tingkatan L3. Berdasarkan jaraknya dari CPU, dengan tingkat L1 memiliki waktu akses tercepat dan kapasitas yang paling terbatas. Sebagai contoh, prosesor Intel Core i7 dapat dilengkapi dengan cache L1, L2, dan L3 yang berbeda untuk menyimpan data yang sering diakses dengan cepat oleh CPU. Kategori memori komputer yang selanjutnya adalah non-volatile memory. Dalam kategori non-volatile memory terdapat 3 jenis memori, yaitu flash memory, NVRAM, dan MRAM. Flash memory adalah jenis memori non-volatile yang menggunakan teknologi transistor flash untuk menyimpan data. Teknologi ini banyak digunakan dalam perangkat penyimpanan jangka panjang seperti USB flash drive, kartu memori, dan SSD. Flash memory menawarkan kecepatan baca dan tulis yang baik, konsumsi daya rendah, dan ketahanan terhadap kejutan fisik. USB flash drive adalah contoh umum dari flash memory yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data antar perangkat dengan cepat dan mudah. Lalu jenis memori dalam kategori non-volatile memory adalah NVRAM, yang memiliki kepanjangan Non-Volatile Random Access Memory. NVRAM adalah jenis memori non-volatile yang menyimpan data tanpa memerlukan daya listrik yang berkelanjutan untuk mempertahankan informasi. Memori ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan retensi data yang tinggi tanpa daya. Seperti contohnya yaitu pengaturan konfigurasi pada perangkat keras. Sebagai contoh dalam NVRAM adalah beberapa router jaringan menggunakan NVRAM untuk menyimpan konfigurasi jaringan yang tetap selama restart. Lalu jenis dalam kategori non-volatile memory yang terakhir adalah MRAM, di mana MRAM memiliki kepanjangan yaitu
Magnetoresistive Random Access Memory, di mana MRAM memiliki definisi yaitu jenis memori non-volatile yang menggunakan perubahan medan magnet untuk menyimpan dan mengakses data. MRAM menawarkan kecepatan akses yang cepat, daya rendah, dan ketahanan yang baik terhadap kejutan fisik, menjadikannya alternatif menarik untuk memori komputer modern. Contoh perangkat mobile yang menggunakan memori non-volatile yang cepat adalah hemat daya, seperti dalam ponsel cerdas atau perangkat wearable. Kategori yang selanjutnya adalah storage device memory. Dalam storage device memory memiliki 3 jenis memori komputer. Yang pertama adalah HDD, yang kedua adalah SSD, yang ketiga adalah tape drive. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu HDD, yang memiliki kepanjangan hard disk drive. HDD adalah perangkat penyimpanan magnetik yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan dan mengakses data. Jadi, HDD memiliki piringan yang berputar ketika memproses data. Meskipun memiliki kecepatan transfer data yang lebih lambat dari SSD, hard disk drive masih banyak digunakan karena kapasitas penyimpanan yang besar dan biaya per gigabyte yang relatif rendah. Sebagai contoh dari HDD, yaitu Seagate yang bermerek Barracuda adalah merek HDD yang umum digunakan dalam komputer desktop dan server untuk penyimpanan jangka panjang. Lalu, jenis storage device memory yang selanjutnya adalah SSD, yang dimana SSD memiliki kepanjangan yaitu Solid State Drive. SSD itu sendiri memiliki definisi yaitu perangkat penyimpanan flash memori tanpa bagian bergerak. Dibandingkan dengan HDD, SSD menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat, waktu booting yang lebih singkat, dan respon aplikasi yang lebih responsif. SSD juga lebih tahan terhadap guncangan fisik dan memiliki konsumsi daya yang lebih rendah, membuatnya menjadi pilihan populer untuk meningkatkan kinerja komputer. Contoh SSD adalah Samsung 970 EVO yang menggunakan teknologi flash NAND untuk menyediakan penyimpanan yang cepat dan tahan lama dalam bentuk solid state. Yang selanjutnya dalam kategori storage device memory, jenis yang terakhir adalah jenis tape drive. Jenis tape drive adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data secara linear. Meskipun jarang digunakan dalam komputer pribadi, tape drive tetap menjadi pilihan untuk sistem penyimpanan arsip besar karena kapasitas penyimpanannya yang besar dan biaya per gigabyte yang rendah. Perusahaan backup data sering menggunakan tape drive, seperti contohnya yaitu IBM TS4500 untuk penyimpanan arsip besar yang dapat diakses kembali jika diperlukan sewaktu-waktu. Lalu kategori memori komputer yang selanjutnya adalah register memori, di mana register memiliki definisi yaitu memori kecil yang terdapat di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara serta hasil perhitungan sementara. Register memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dan digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Register juga digunakan untuk menyimpan alamat memori, hasil operasi perhitungan, dan status CPU. Contoh register memori adalah dalam CPU Intel Core i9. Terdapat beberapa jenis register, seperti register umum, register indeks, dan register segmentasi yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan alamat memori. Dan kategori memori komputer yang terakhir adalah virtual memory. Virtual memory itu sendiri memiliki pengertian yaitu ekstensi dari RAM fisik yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan data yang tidak sedang digunakan secara aktif dalam RAM. Ketika RAM fisik penuh, data yang tidak sedang digunakan dipindahkan ke ruang swap. Contohnya,
Ketika RAM fisik penuh, sistem operasi Windows dapat menggunakan file pagging di hard drive sebagai memori virtual tambahan untuk menyimpan data yang tidak sedang digunakan secara aktif oleh program. Misalnya, saat menjalankan banyak aplikasi sekaligus, sistem operasi akan memindahkan bagian dari data yang jarang digunakan ke dalam file pagging untuk memberikan ruang kepada aplikasi lain yang lebih aktif. Ini memungkinkan sistem untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik, meskipun dengan sedikit penurunan kinerja ataupun kecepatan karena adanya swapping data antar memori, RAM, dan media penyimpanan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis memori, dan apabila ada pertanyaan ataupun sesuatu yang ingin didiskusikan tentang jenis-jenis memori yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa ditulis pada kolom komentar. Baik, saya cukupkan penjelasan tentang jenis-jenis memori. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.